Pada kali ini kita akan mengunjungi makam Eropa Peneleh di Surabaya. Makam ini diresmikan pada 1 Desember 1847. Makam ini mempunyai luas sekitar 6,5 hektar. Sebelum memasuki area pemakaman, kita dianjurkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para warga Eropa dari berbagai negara seperti Swiss, Norwegia, Belanda, Jerman, Inggris, Italia, Armenia, Prancis, Belgia, hingga Austria. Setiap nisan di makam ini masih menunjukkan desain klasik dan artistik, mencantumkan biografi dari orang yang dimakamkan, meski tertulis dalam bahasa Belanda. Makam Eropa Peneleh adalah salah satu makam tertua di Kota Pahlawan. Sebelum mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kota Surabaya, kompleks makam ini dikelilingi perkampungan kaum marginal. Perubahan terjadi di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini yang mempercantik dan merawat komplek makam tersebut, meskipun banyak nisan dan liang lahat yang sudah rusak akibat ulah manusia maupun faktor alam. Makam terkenal. Ini makam terkenal Pak di sini Pak, di makam Peneleh. Iya. Yaitu ada makam orang yang membawa salib dan namanya Hier Leg Begraven Dewelerolade. Ini makam yang paling besar di sini. Soalnya dia itu pastor di Surabaya pada tahun 1822. Setahu saya. Nah, saya dulu pastor Semente itu saya baca. Suara baca, pastur. Ya. Masih kita paling sisi sudah. Iya. Udah sering makna nggak sini? Makanya kan ada dua pria jatuh. Ini kayak anak baik sih apa? Paling ya. Tapi kok nggak mereka itu nggak mungkin ada bawahnya kalau ada apa? Oh, dari dalamnya, ada proyek. Iya. Penindasan. Makam Eropa Peneleh menampung sekitar 33.000 jenazah, termasuk yang hanya tersisa abunya saja setelah dikremasi. Pembangunan makam ini dilakukan pada Desember 1847 dengan maksud untuk mengatasi keterbatasan lahan di makam Kerembangan yang sudah penuh pada waktu itu. Sebagian besar yang dimakamkan di sini adalah pejabat, bangsawan, atau orang-orang berpengaruh pada zamannya yang ditandai dengan tulisan nisan di marmer, beton, atau baja murni berkualitas tinggi yang masih dapat dibaca meski sebagiannya telah rusak. Tiket masuknya itu gratis. Ini juga ada yang usang ini. Banyak rawa-rawa. Unik ini makam ini. Nah, ini juga bolong. Kita spill ya, ini yang bolong. Isinya apa sih ya? Ternyata nggak ada isinya. Ini banyak makam yang tidak terawat sampai dibuang sampah yang sembarangan sampai dalam kuburan ini. Nah, banyak sampah-sampah juga di sini. Dibuang di dalam. Mungkin ini makamnya ditumpuk ya, karena di nisannya itu banyak sekali namanya. Nama-nama. Iya, mungkin satu keluarga atau Mungkin ada keluarga. kayak gini. Baju untuk mimpimu juga ibadah apa? Mana tampilnya? Nah, di sana ada anak layangan, Saking tidak dipakai. warga lokal ya, Warlock. Marlok. Oh. Makamnya unik-unik sih ini, nisannya. Tapi jenenge apa? Mas bisa. Apa itu? Nama-nama bangsawan semua di sini.
Ini juga bolong. Ini bolong juga. Nggak tahu ini makam apa gimana soalnya. Banyak yang hancur. Nggak ada tulisannya di sini. Berjalan. Oleh kos pula rawat jembatan. Ini juga Jan van Ram 11. Banyak kan di vandalisme ya. Iya terus soalnya gak terawat kayak apa. Bukan peraut tapi kayak sengaja gitu. 17 Maret 1915 Suara Baca Itu duduk J. Surabaya. Surabaya. Ya, itu pengejaan lama Suara Baya. Baya. Mari Ini saya datang sama teman-teman di hari Jumat ya. Ketiga. Aslinya 4 Pak, karena yang satu berhalangan ada acara, jadinya cuma kita bertiga aja. Nah itu ada makam lagi itu. Nisannya sama semua. Ini oh iya. Kepala orang. Nah, kita akan mengeksplor lebih jauh ini ya makamnya. Pohon jalur. Pohon alim. Oh iya, kayak enggak ber. Ini sudah usang sekali nih nisan batu nisannya. Ya terbukti ya ini kalau benar-benar makam udah lama. Ya, ini Sadam lagi mengamati sekitar. Kita lanjut. Ini ada bangunan kosong ini. Bangunan apa? Kita masuk ya coba. Set. Waduh, ada lubang. Lomba ya. Ada 2 lubang di sini. Isinya apa ya? Sampah tolong di sini. Wah, di sini ada vandalisme nih. Apa ini? Rafa Love Risma. Ini jelek pak, jangan diri ya. Ya, jangan ditiru ini. Ada patung itu. Ada patungnya. Nah, ada makam, Ya patung Ada- kepalanya hilang. patungnya tapi kepalanya hilang. Kayaknya di vandalisme lagi. Diambil orang. Apakah ini vandalisme atau Durian. Tidak terawat. memang dibuat seperti ini? Nah, ini ya bentuk makam. Makam sedang membaca buku. Paling itu baca kitab-kitab. Ada satu lagi. Ini lagi membaca kitab. Ini juga bolong ini, bolong ini. Aduh, tolong. Nah ya. Enggak. Ya, ini kalau dieksplor semuanya membutuhkan waktu setengah jam lebih, 1 jam lebih, Pak. Ada ini panjang dan luas. Ya, panjang dan luas sekali. Setara dengan stadion Bung Tomo. Ya, Gelora Bung Tomo. Ini panas sekali nih, Pak. Panasan ini. Ini Pak, kita akan dulu Bapak. Ya, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Kali ini kita akan menghampiri Museum Hos Cokro Aminoto di Peneleh, Surabaya.
Dari luar, bangunannya sederhana, tapi penuh makna. Ini bukan museum megah, tapi lebih terasa seperti rumah dengan sejarah hidup. Merupakan ruang tamu host Cokro Aminoto. Secara sekilas tidak ada hal yang spesial di sini. Di ruangan ini hanya terdapat meja, kursi, dan beberapa barang lain yang menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan kita. Tetapi di ruangan inilah juga di mana host Cokro Aminoto berdiskusi dan memberi kuliah politik kepada anak-anak muda. Di ruang ini pula tokoh-tokoh pembaru Islam antara lain seperti Ahmad Dahlan, Fakih Hashim, dan Ahmad Hasan, dan tokoh Nahdlatul Ulama bertemu dengan Cokro Aminoto. Terdapat foto-foto seperti foto sekolah beliau di Magelang, kemudian foto beliau saat masih muda, serta foto rumah ini pada zaman dahulu di tahun 1907. Di ruangan berikutnya terdapat pergerakan-pergerakan dari Sarekat Islam mulai dari awal tahun 1912. Di ruangan inilah terdapat banyak sejarah-sejarah dari pergerakan Sarekat Islam. Foto pertama yaitu foto dari tahun 1912 yang dimana terdapat foto pendiri Sarekat Dagang Islam yaitu Haji Samanhudi. Lalu selanjutnya pada foto yang kedua terdapat Museum Samanhudi yang berada di Kampung Laweyan yang berlokasi di Solo. Juga buku-buku dan beberapa foto dari koran yang ada di zaman dahulu. Selanjutnya ada lagi foto pada tahun 1913 di mana Kongres Sarekat Islam di Kaliwungu diadakan. Di ruangan ini juga terdapat foto dari Kongres Sarekat Islam yang diadakan di Blitar pada tahun 1914.
Di sini juga terdapat foto-foto lainnya yang menunjukkan perjuangan dan pergerakan Sarekat Islam yang dilakukan dari timeline 1916, 1917, dan sampai 1918. Belakang ini juga terdapat foto-foto dari para anak kos Jalan Penele. Lalu kembali lagi ke tengah, di mana ini adalah cerita lanjutan dari perjuangan Sarekat Islam. Di depan kami ini juga terdapat pakaian yang dikenakan oleh Haji Umar Said. Ini juga terdapat foto dari tahun 1923 di mana rapat terbuka Partai Sarekat Islam di Jakarta diadakan. Haji Umar Said dan Sarekat Islam yang naik turun karena kemunculan dari PKI. Memasuki ruangan yang adalah kamar beliau. Di sini terdapat kasur dan sebuah cermin. Di sini juga ada cerita sambungan dari perjuangan Hos Cokro Aminoto hingga wafatnya beliau pada tahun 1934.
Untuk terakhir, kita akan mencoba melihat ke atas, di mana ini adalah ruangan para anak-anak host Gambenele tidur. Rumah host Cokro Aminoto. Ruangannya sangatlah sederhana, tidak ada apa-apa, hanya tempat kosong dan tempat untuk tidur untuk para anak-anak kos. Saat kita memasuki gang tersebut, kita bisa melihat semua gambaran mural di dinding adanya perjalanan Soekarno dari tahun ke tahun. Disinilah tempat lahirnya rumahnya Soekarno di Jalan Pandean nomor 40, Gang Pandean 4, Penele di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Saat kita memasuki rumahnya lahirnya Soekarno, mana ada sebuah gambar yaitu mukanya sendiri Soekarno pas masih kecil, dan ada tulisan tentang saya dilahirkan di Surabaya, saya jadi Arek Surabaya. Lalu di sampingnya ada sebuah tulisan tentang rumah lahirnya Soekarno yang diperjuangkan untuk cita-citanya hingga cintanya sampai lahirnya proklamator. Sebelum masuk ke lobinya utama, kita juga melihat sebuah gambar asmadananya si Sukoni dan Srimben. Di ruang ini diceritakan mulai dari orang tuanya yang berpindah ke Pulau Jawa hingga Soekarno tumbuh dewasa. Selepasnya pindah dari Bali untuk bertugas mengajar di Surabaya, Bapak R. Sukoni dan Ibu Nyoman Rai Srimben tinggal di Pandean Gang 4. Pada tanggal 6 Juni 1901 di rumah sederhana inilah lahir Kusno, kemudian berganti nama menjadi Soekarno, seorang putra bangsa yang kelak akan menjadi presiden pertama Indonesia. Di rumah kelahiran Bung Karno ini terdapat koleksi perjalanan keluarga R. Sukoni dan Ibu Nyoman Rai Srimben, sekaligus Soekarno dalam bentuk video mapping serta teknologi augmented reality yang memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung rumah kelahiran Bung Karno. Di sini terdapat foto memori antara Soekarno dengan ibunya yaitu Ibunda Srimben. Di ruang Srimben inilah terdapat sebuah kursi ikonik berwarna merah. Saat kita duduk di sana, maka akan menjumpai sebuah augmented reality yang menceritakan kisah hidup Soekarno hingga menjadi Bapak Proklamasi. Di ruang Kusno, kita akan diputarkan sebuah video mengenai perjalanan Soekarno.
kita diperlihatkan daftar anggota keluarga kecil Raden Sugeni.